Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Gus Iib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, biasanya pada bulan Ramadan ini ada satu ayat yang selalu dikumandangkan di televisi, di media radio, di media sosial. Yang mana ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saya akan membagi 3 bagian dalam ayat ini. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Apa itu puasa? Puasa adalah amal ibadah al-imsaku anil muftirat, menahan diri kita dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti contoh makan, minum, berhubungan biologis dengan istri atau suami dari seorang istri. Maka hal ini adalah hal yang membatalkan puasa secara syariat, secara global di dalam syariat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa sebagai penjernihan atas diri kita yang mungkin 11 tahun yang lewat, 11 bulan yang lalu kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang bersifat duniawi, memikirkan sesuatu yang bersifat nafsu-nafsu yang terus merongrong diri kita. Maka pada bulan Ramadan ini kita mencoba menekan keinginan-keinginan itu agar menjernihkan pikiran dan hati kita. Ini adalah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap orang yang beriman melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Lalu penggalan yang kedua adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Lalu kita bertanya, siapakah umat-umat terdahulu yang pernah mentradisikan puasa di dalam kehidupan mereka? Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau setiap malam bulan purnama, siangnya selalu berpuasa, yang sekarang di dalam agama Islam disebut sebagai puasa sunnah ayyamul bid. Ada pula puasanya Nabi Dawud, yang hari ini puasa, besok berbuka. Lusanya berpuasa, besoknya lagi berbuka. Maka dalam syariat Islam dinamakan puasa sunnah Daud. Banyak nabi-nabi yang berpuasa sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam yang berpuasa selama 40 hari di atas gunung Tursina bersama dengan 70 orang Bani Israel. Dan uniknya, puasa ini tidak hanya dijalankan oleh kaum muslimin, tapi puasa ini adalah amalan yang melintas kepada seluruh agama-agama samawi, yang melintas seluruh budaya-budaya yang ada di muka bumi ini, melintas kepada seluruh tradisi yang terjadi di alam semesta ini. Siapa yang mentradisikan puasa? Banyak. Orang Jawa punya tradisi puasa. Tradisi puasa mati geni, tradisi puasa ngerawat, tradisi puasa mutih, dan puasa weton, juga puasa-puasa yang lainnya. Begitupun dalam adat istiadat yang lain, ada istilah-istilah puasa untuk menjernihkan kembali pribadi-pribadi yang sudah terkotori, yang sudah terjejali dengan berbagai macam nafsu, agar kembali menjadi hal atau diri yang bijaksana.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam penggalan yang terakhir, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan puasa? Karena ada satu riwayat di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika sebelum Allah memasukkan akal dan nafsu ke dalam diri manusia, Allah terlebih dahulu bertanya kepada akal, "Ya aqlu, man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa dirimu? Kemudian nafsu menjawab, "Ana abduka." Kemudian akal menjawab, "Ana abduka wa anta rabbi." Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan yang mengatur kehidupanku. Namun ketika nafsu ditanya oleh Allah, "Ya nafsu, man ana wa man anta?" Wahai nafsu, siapa aku dan siapa dirimu? Nafsu menjawab, "Ana wa ana, anta wa anta." Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Ini adalah jawaban yang di hadapan Allah tidak pantas dilontarkan. Kemudian nafsu ini diseret ke dalam neraka yang panas luar biasa selama 70.000 tahun. Namun nafsu tidak goyah. Nafsu tetap tegar, tetap kuat. Lalu dihadapkan kembali kepada Allah. Ditanya, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa dirimu? Nafsu menjawab, "Ana wa ana, anta wa anta." Digeret kembali oleh malaikat, direndam di dalam neraka yang paling dingin selama 70.000 tahun. Kemudian nafsu tetap tegar dan tidak melemah. Akhirnya dihadapkan kembali kepada Allah, ditanya dengan pertanyaan yang sama. "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa dirimu? Nafsu tetap menjawab, "Ana wa ana, anta wa anta." Engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Kemudian kata Allah, "Jangan berikan makan kepadanya, jangan berikan minum kepadanya selama 70.000 tahun." Kemudian setelah itu nafsu tidak diberikan rizki, tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman oleh Allah. Mulailah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, nafsu mulai melemah. Tidak punya daya dan upaya, dia bersuara dengan parau karena tidak punya kekuatan. Kemudian dihadapkan kembali kepada Allah. "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa dirimu? Barulah dia menjawab, "Ana abduka wa anta rabbi." Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Maka puasa ini adalah jalan yang disyariatkan oleh Allah, termasuk salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri kita seandainya kita tidak diberi makan oleh Allah, seandainya kita tidak diberi minum oleh Allah, maka kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan kembali kejernihan diri kita, mengembalikan kembali sifat butuh diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin kita terlalu egois, mengaku semua keberhasilan adalah dari hasil buah tangan sendiri, padahal tanpa campur tangan Allah semuanya. Maka puasa ini adalah sebagai jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.